Solar cell itu apa? Hari ini rata-rata bisa menghemat antara 2 juta sampai 2,5 juta. Kita bisa mengekspor listriknya ke PLN, mendapat 100% pengembalian per kWh-nya. Halo teman-teman semua, kita sedang berada di properti pertama yang saya invest tahun 2008. Saat ini kita sedang berada di rooftopnya, dan seperti yang saya janjikan di video sebelumnya, hari ini kita akan mereview tentang solar cell. Solar cell itu apa? Solar cell itu pembangkit listrik tenaga matahari. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, untuk yang baru pertama kali nonton video di channel Pipo Hargianto, nama saya Pipo, saya adalah investor properti. Properti yang saya sukai adalah properti penghasil passive income. Contohnya properti pertama yang saya invest tahun 2008 ini, hari ini mendatangkan 2 income bagi saya. Satu berupa hotel ultra budget atau disebut juga kos harian eksklusif, dan satunya ada minimarket waralaba. Dalam satu gedung ada 2 income. Selain itu teman-teman, yang menarik adalah ini adalah solar cell. Saya pasang 2 tahun yang lalu, tahun 2019. Jadi sebelum krisis COVID saya sudah pasang, dan hari ini masih berfungsi dengan baik. Biasanya solar cell seperti ini berfungsi sampai bisa 20 atau 30 tahun. Mungkin perbaikannya hanya setiap minggu harus dialiri air supaya debu-debunya hilang, dan inverter yang memerlukan perawatan mungkin akan terjadi pergantian 3 atau 5 tahun sekali. Kenapa saya memasang solar cell di gedung ini? Awalnya minimarket di properti ini saya lihat listriknya terlalu boros. Toko-toko lain minimarket saya rata-rata 7 juta, tapi minimarket ini listriknya 9 juta per bulan. Sehingga saya memikirkan cara untuk menghemat bagaimana. Kemudian saya coba menjajaki salah satu alternatifnya adalah solar cell ini. Selain untuk menghemat listrik, awalnya saya juga ingin uji coba. Kalau ini berhasil menghemat listrik di minimarket ini, saya akan implementasikan semua minimarket yang lain. Hari ini rata-rata sudah menghemat. Saya memasang ini sekitar 100-120 juta, saya lupa, karena tahun 2019. Hari ini rata-rata bisa menghemat antara 2 juta sampai 2,5 juta listrik untuk minimarket yang ada di lantai 1. Waktu awal saya memasang, saya punya pertimbangan banyak. Tadinya sempat saya mikir apakah akan dipasang di rumah, tapi saya khawatir rumah siang tidak banyak orang sehingga tidak banyak pemakaian listrik. Sementara malam banyak orang tapi justru PLTS-nya tidak bisa mengalirkan listrik. Karena saya memilih tidak memakai baterai, sehingga untuk menghemat biaya pemasangan. Karena teknologi baterai hingga hari ini masih cukup mahal, sehingga saya memilih PLTS solar cell ini yang tanpa baterai. Selain di rumah, saya juga memikirkan bagaimana kalau dipasang di kantor. Tapi saya melihat kantor sama seperti rumah, Sabtu Minggu ya libur, hanya rame di hari kerja siang hari. Sehingga saya berpikir Sabtu Minggu akan mubazir. Sebenarnya teman-teman, untuk PLTS seperti ini kita bisa mengekspor juga listriknya ke PLN. Dan kita, berita baiknya hari ini mendapat 100% pengembalian per kWh-nya. Misal per kWh sekarang 1.467, kalau kita beli dari PLN 1.467, kita juga menjual ke PLN kelebihan listrik yang diproduksi ini 1.467 juga. Pilihan lain adalah di hotel ultra budget atau kos. Tapi hotel ultra budget tipikalnya sama seperti rumah, pemakaian tingginya di malam hari, sehingga kurang pas menurut saya PLTS solar cell ini. Sehingga akhirnya saya memilih minimarket waralaba. Minimarket waralaba pemakaian listriknya rata-rata tinggi siang hari, yaitu ketika AC sedang fungsi full dan juga kulkas full mendinginkan minuman. Sehingga solar cell ini cocok untuk minimarket waralaba. Dan teman-teman, minimarket waralaba yang saya pilih pertama adalah ini tahun 2019. Karena saya melihat minimarket ini di atasnya ada kos, sehingga solar cell ini bisa saya taruh di lantai 3, tidak tertutup pohon-pohon atau tetangga, dan satu lagi, tidak mudah untuk mencuri solar cell ini. Karena solar cell ini biayanya cukup mahal, kalau dicuri lumayan juga kan teman-teman ya. Ini saya taruh di lantai 3 supaya sulit untuk dicuri orang. Untuk minimarket selanjutnya, saya akan berusaha mencari yang lantai 2 atau lantai 3 yang dipasang solar cell. Tentu ada asuransi teman-teman. Solar cell ini pun telah diasuransikan supaya tidur nyenyak ya, nggak perlu pusing kalau ada masalah dengan solar cell ini. Hasilnya bagaimana? Hasilnya rata-rata sekarang setiap bulan menghemat 2 juta sampai 2,5 juta listrik. Jumlah yang besar, apalagi biaya belinya, seingat saya 120 juta teman-teman. Jadi sekitar 2% per bulan.
ya lumayan. Kita bisa pinjem bank 1% per bulan, kita pasang solar cell, 1% untuk bank, 1% lagi untuk nyicil pokok hutang, dan ketika lunas hasilnya untuk kita semua. Dan hari ini teman-teman, karena puas, saya juga memasang satu solar cell lagi di minimarket saya yang di Karawaci, Tangerang. Saya berharap hasilnya juga bisa baik atau bahkan lebih baik daripada generasi pertama ini. Untuk pemasangan solar cell teman-teman tidak sulit, ada kontraktornya, kontraktor yang akan memasang. Kapasitas solar cell ini adalah 11.000 kWp, kilowatt peak. Kebutuhan listrik minimarket adalah 23.000 kWh. Nah, ini saya pasang 11.000 karena saya tidak bermaksud menggantikan PLN, tapi hanya mengurangi biaya listrik setiap bulan. Nah, itu review saya untuk solar cell teman-teman. Teman-teman juga bisa memasang solar cell, apalagi kalau di daerah yang listriknya tidak stabil atau daerah yang listriknya sulit, teman-teman juga bisa memasang solar cell. Saya termasuk yang puas dengan pemakaian solar cell seperti ini. Kita juga bisa mengikuti perkembangan listrik yang dihasilkan dari aplikasi yang ada di handphone saya. Jadi saya bisa tahu berapa listrik yang sedang dihasilkan, dan per hari ini, sejak 2019 sampai hari ini, penghematan listrik yang telah dilakukan senilai 50 juta atau hampir 50% dari biaya pemasangannya dalam 2 tahun, teman-teman. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Mudah-mudahan video ini menginspirasi teman-teman untuk memasang solar cell, tentu dengan pertimbangan lingkungan yang lebih baik dan lebih ekonomis untuk properti kita. Terima kasih, salam sehat selalu, salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.